Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang tidak keberatan, yuk sama-sama kita tuliskan di live chat. Tuhan Yesus kita baik. Berapa banyak dari Anda yang merasakan bahwa hari ini Anda diberikan kesempatan, nafas, dikasih kebaikan Tuhan yang secara luar biasa. Sekalipun hanya tatap layar, tapi doa saya menyertai Anda semua. Dalam doa pagi, bicara cerita cinta bersama saya Pastor Dean Justin. Bersyukur bisa kembali menyapa dan melayani saudara di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya mau bilang begini, satu, kehidupan kita punya cerita. Ya, ada bagian yang indah, tapi ada juga bagian yang penuh luka. Ada bagian yang penuh dengan air mata. Kadang kita bertanya dalam hati, kok Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi? Namun saat kita lihat perjalanan hidup dari sudut pandang Tuhan, kita akan sadar bahwa Tuhan mampu mengubah hal yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Bagi saya ini sebuah rema yang dahsyat. Ini adalah pewahyuan di mana semua kita akan dialami ya kebaikan Tuhan ketika kita lihat perjalanan hidup dari sudut pandang Tuhan. Itulah yang akan menyadari kita bahwa Tuhanlah yang mampu ubah hal yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Sebelum saya lanjut dalam pujian penyembahan kita pada pagi hari ini, kita gak terasa saudara sudah mengakhiri dari Kejadian pasal yang ke-50. Besok kita akan masuk di kitab Keluaran. Namun sebelumnya yuk kita baca Amsal pasalnya yang ke-10. Sesuai dengan tanggal hari ini ya 10 Maret. Mari kita baca ayatnya yang ketiga. 2-3 ya. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ayat yang ke-11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Mari kita satu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Roh Kudus, Engkau pimpin kami. Biarlah ketika kami masuk dalam penyembahan, Engkaulah sumber kami. Biarlah Engkau jadikan hidup kami ini sebagai mezbah doa, supaya setiap tarikan nafas kami, setiap kesempatan yang Engkau berikan, dapat kami gunakan dengan sia-sia, dengan tidak sia-sia, tapi dengan penuh kasih setia. Biar rahmat-Mu yang selalu baru itu Engkau perkenankan kami untuk mencapai yang namanya kebaikan, kemuliaan, kemenangan, lepas kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama-sama dengan umat Tuhan kita katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita. Merasakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh Tuhan, sembah Yesus, sembahkan Tuhan. Oh, jika muliakan nama-Mu. Oh, satu-satunya pengharapanku, pribadi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia mendidik kami yang mulia. Kami bersyukur Tuhan. Biar hadirat-Mu penuhi tempat kami masing-masing, di rumah, di kamar, di perjalanan, bahkan di tempat kerja kami. Roh Kudus, urapi kami, kuduskan kami, kuduskan hati kami, kuduskan pola pikir kami, sehingga hari ini, besok sampai selama-lamanya Engkau yang tuntun, Engkau yang sertai kami. Tanpa Tuhan kami lemah. Tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan satu hal yang bermakna di hadapan Engkau. Tegur kami Tuhan di dalam firman-Mu. Hiburkan kami yang lemah, kuatkan kami yang lagi letih, dan pulihkan kami yang terluka. Tuhan Yesus, kami doakan segala sesuatu hanya Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan kekal selama-lamanya. Kami berdoa, siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang setuju, sepakat, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Nggak terasa, saudara, kita berada pada akhir dari kitab Kejadian. Besok kita akan masuk di kitab Keluaran yang pertama. Saudaraku, saudara yang tidak keberatan, yuk bersama dengan saya kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat.
Pasal ini jadi penutup dari perjalanan panjang keluarga Yakub. Ketika Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf mulai merasa takut. Mereka khawatir Yusuf akan balas semua kejahatan yang pernah mereka lakukan. Tapi respon dari Yusuf sangat mengejutkan. Kalau orang dunia bilang begini, alih-alih balas dendam, ya, kalau Anda lakukan saya A, saya akan balas Anda B. Kalau Anda lakukan C, saya akan lakukan D. Bisa jadi orang-orang dunia tidak memahami konsep ini karena hatinya penuh dendam. Tapi Yusuf berbeda. Yusuf berbeda. Yusuf justru sampaikan satu kalimat yang sangat dalam, ya, yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Tuhan mampu mengubah yang jahat menjadi kebaikan. Saudara tulis di live chat, Tuhan mampu ubah yang jahat menjadi kebaikan. Di Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ketika Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf jadi takut. Mengapa mereka takut? Karena selama ini mereka merasa aman karena Yakub masih hidup. Sekarang mereka berpikir pasti Yusuf akan balas semua yang dulu pernah terjadi dalam hidup Yusuf. Dan tidak boleh kita sangkali bahwa itu sangat manusiawi. Mereka tahu apa yang mereka lakukan kepada Yusuf. Mereka jual sebagai budak. Mereka bohongi ayahnya mereka sendiri. Ya. Dan mereka membiarkan Yusuf menderita, saudara. Tapi ketika mereka datang kepada Yusuf, respon Yusuf sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Yusuf tidak balas. Sebaliknya Yusuf berkata, sesuai ayat yang kita baca tadi, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kalimat ini tunjukkan kedewasaan rohani dari hidup Yusuf. Yusuf tidak sangkal mereka untuk lakukan kejahatan, tapi Yusuf lihat bahwa Tuhan lebih besar daripada kejahatan manusia. Seringkali kita hanya lihat luka, tapi orang yang berjalan bersama Tuhan akan melihat rencana Tuhan di balik luka. Makanya tahun pemulihan mengajarkan kita satu hal penting. Tuhan bukan cuma pulihkan hidup kita, tapi juga mampu ubah masa lalu kita. Untuk kita masuk ke dimensi yang baru, ya, dimensi berpikir iman. Ya, karena bulan ini kita berbahas tentang pemulihan pola pikir. Untuk kita masuk kepada rencananya yang ajaib, maka kita harus meninggalkan masa lalu kita. Maka ada 3 prinsip yang saya mau bagikan. Tuhan lebih besar dari kejahatan manusia. Itu yang pertama, saudara. Yusuf tidak tutupi yang namanya kenyataan. Ia tahu bahwa saudaranya pernah lakukan kejahatan. Yusuf tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada rencananya. Seringkali manusia bisa rencanakan hal yang buruk, tapi Tuhan punya kuasa, saudara, untuk ubah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Saudara, kalau lihat perjalanan iman, ya, kekristenan dari kehidupan Yesus saat ia melayani di dunia, pasti ada hal yang buruk dia ubah yang jadi baik. Ada hal yang buruk dia ubah jadi hal yang baik. Bahkan mujizat yang pertama, ada hal di mana sebuah masalah terjadi di Kana, saudara. Dan Tuhan ubah itu yang namanya keburukan, yang namanya kekurangan, menjadi sesuatu yang berkelimpah, menjadi sesuatu yang baik. Makanya catat statement ini, tidak ada rencana manusia yang bisa menghentikan rencana dari Tuhan. Dan yang kedua, hati yang dipulihkan tidak hidup dalam dendam. Ya, makanya Yusuf bilang apa? Jangan takut.
Akulah yang akan memelihara kamu. Yusuf pilih untuk menghibur mereka di tengah duka ya. Ini tunjukkan bahwa hati Yusuf sudah dipulihkan. Orang yang hidup dalam kepahitan akan terus mengingat-ingat. Katakan bersama saya, mengingat-ingat. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kekanak-kanakan dalam Tuhan. Tapi orang-orang yang hatinya sudah dipulihkan oleh Tuhan, ia akan memilih untuk mengampuni dan ia melanjutkan kehidupannya. Pengampunan bukan berarti melupakan luka, tapi melepaskan beban dari hati. Dan yang ketiga, prinsip rohani. Bicara cerita cinta. Yang ketiga, Tuhan bisa ubah masa lalu jadi kesaksian. Jika Yusuf tidak dijual ke Mesir, ia tidak akan jadi penguasa Mesir, saudara. Jika Yusuf tidak berada di Mesir saat itu, bangsa Israel tidak akan diselamatkan dari yang namanya kelaparan. Ini tunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai apa saja. Bahkan pengalaman yang paling menyakitkan untuk bawa kita kepada kebaikan yang lebih besar. Kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan saat ini, tapi suatu hari nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja melalui semuanya. Maka ketika Anda yang diberikan kesempatan untuk hidup, khususnya Anda yang muda, saudara jangan biarkan masa lalu menghentikan langkah masa depan Anda. Percayalah, Tuhan mampu ubah hidup Anda. Katakan dengan iman. Katakan dengan iman. Tuhan pakai hidupku. Tuhan mengubah hidupku. Bersama dengan saya, Tuhan memakai hidupku. Tuhan mengubah hidupku. Kemudian Anda menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Saudara mulai lepaskan itu yang kepahitan. Setelah hidup penuh dengan kesaksian, Anda bagikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang hidup. Yang menyertaiku. Ebenezer. Sampai detik ini. Tuhan menolong kita. Amin firman Tuhan. Saya siapkan waktu khusus bagi Anda. Naikkan doa Anda, naikkan doa saudara. Naikkan ucapan syukur saudara. Biar Tuhan yang tolong semua kami. Tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang Alfa, Engkau Allah yang Omega. Dalam setiap realitas waktu, dalam setiap realitas kehidupan kami, Engkau ada di sana. Tuntun kami Tuhan. Tuntun kami Bapak. Makasih Tuhan Yesus. 1 menit lagi saudara. Yes. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau mampu ubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Kalau ada luka dalam kehidupan kami serahkan kepadamu Tuhan. Pulihkan hati, bebaskan kami dari kepahitan. Jadikan hidup kami dari kesaksian untuk melebarkan kerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.
kasih Tuhan. Makasih karena Engkau mampu ubah yang buruk menjadi kebaikan. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Entah itu masa lalu kami, hari ini, besok maupun masa depan kami. Biar hidup kami dipakai untuk menjadi garam dan terang, menjadi berkat Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Hanya namamu yang dipermuliakan, hanya namamu yang diagungkan, hanya namamu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hatimu, kita akan menerima berkat. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, berkati usaha, bisnis, pekerjaan, pernikahan, rumah tangga, keluarga, dalam kesehatan jasmani maupun rohani. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat, selamatkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus, tetap Yesus yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah. My name is Victory. Say it. I think y'all got it all over the building. Everybody just raise it up and say, oh. My name is Victory. Can you clap your hands all over the building? Oh, God gave me authority to conquer the enemy. He wrote in my destiny that my name is Victory. He said that I've overcome. I know I've already won. He wrote in my destiny that my name is Victory. I know, say it. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Come on, everybody say it. My name is Victory. Y'all got it all over the building. Now clap your hands and say it with us. Everybody say, oh. My name. Can y'all clap your hands? Come on, help me say. God gave me authority to conquer the enemy. He wrote in my destiny that my